Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliatur Rafifa, kelas 5A dari Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan membahas atau mengulas tentang pemrograman berbasis web. Oke, langsung saja. Apa itu pemrograman berbasis web? Pemrograman berbasis web adalah proses pembuatan sebuah program komputer yang berdasarkan pada halaman situs yang menampilkan berbagai informasi dalam bentuk teks, gambar, audio, video, dan animasi melalui protokol transfer hypertext. Selanjutnya, internet adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia atau jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lainnya. Selanjutnya yaitu protokol, merupakan bahasa atau software untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Nah, pada protokol ini terdapat istilah TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang mana merupakan cara standar untuk mempraktikkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Kemudian ada URL, digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada, jalur atau path, serta nama file dari suatu informasi. Kemudian DNS atau Domain Name System adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. Ia juga merupakan suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer yang terhubung ke internet. Selanjutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Selanjutnya, ada protokol transfer, adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan informasi di internet. Terdapat beberapa protokol transfer, yaitu HTTP protokol standar untuk suatu dokumen web, FTP atau File Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Selanjutnya yaitu Gopher, digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Kemudian NewsNTP atau Network News Transfer Protocol digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet. Usenet sendiri adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut newsgroup. Kemudian, yaitu telnet digunakan untuk login ke suatu server komputer. Selanjutnya ada homepage, yang mana terdiri dari website atau situs web, webpage atau halaman web, dan homepage. Website atau situs web merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Webpage atau halaman web merupakan halamat khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Dalam webpage tersimpan berbagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi ke informasi lain, baik itu page yang sama ataupun webpage lain dalam website yang berbeda. Selanjutnya yaitu homepage merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat
tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Kemudian terdapat server dan klien. Nah, dalam dunia internet selalu terdapat dua sisi yang mendukung, yaitu server dan klien. Server sendiri merupakan penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Sedangkan klien bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Nah, dalam server dan klien juga terdapat server-side programming dan client-side programming. Yang mana server-side programming adalah web server melakukan parse dan eksekusi sehingga script embed dalam halaman web. Contohnya CGI atau Perl atau ASP, JSP, PHP, dan CFM. Sedangkan client-side programming merupakan web browser yang melakukan parse dan eksekusi sehingga script embed dalam halaman web. Contohnya JavaScript, HTML, dan VBS Script. Nah, dari pembahasan tadi juga dapat disimpulkan atau terdapat ringkasan yang mana server dan klien adalah dua sisi yang saling mendukung sehingga internet tetap berjalan. Untuk mengirim informasi di internet diperlukan sebuah protokol. Sisi server berupa web server, misal Apache dan IIS. Sedangkan sisi klien berupa web browser atau Opera dan Internet Explorer. Yang terakhir, dalam web programming terdapat server-side programming dan client-side programming. Itu membuat web statis, sedangkan untuk membuat web yang dinamis atau dapat interaktif dengan user diperlukan server-side dan client-side programming. Nah, sekian tentang ulasan dari pemrograman berbasis web. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.